Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas soal SKB umum 30 soal pertama CPNS untuk tenaga kesehatan. Soal pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang lokus program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah A. Kemenkes RI nomor HK 0107 Menkes 42 tahun 2018, B. tahun 2017, C. tahun 2016, D. tahun 2015. Jawabannya A. Kemenkes RI nomor HK 0107 Menkes nomor 42 tahun 2018. Soal kedua, Undang-Undang tentang Kesehatan yaitu A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009. Jawabannya C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Soal ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu yaitu A. Keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes RI nomor HK 0107 Menkes 166 tahun 2020, B. Kepmenkes RI HK 0107 Menkes 167 tahun 2020, C. 168 tahun 2020, D. 169 tahun 2020. Jawabannya D. Kepmenkes RI nomor HK 0107 Menkes 169 tahun 2020. Soal keempat, Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bertugas untuk kecuali A. Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi KLB, kejadian luar biasa, B. Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen, C. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan, D. Melakukan pencatatan dan pelaporan, E. Merujuk semua pasien. Jawabannya kecuali E. Merujuk semua pasien. Pasien yang dirujuk yang COVID aja. Soal kelima, Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Jakarta adalah A. RSPAD Gatot Subroto, B. RS Pusat Pertamina, C. Rumah Sakit Awal Bros, D. Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Jawabannya A. RSPAD Gatot Subroto. Soal keenam, Menteri Kesehatan Republik Indonesia sekarang adalah A. Siti Fadila Supari, B. Terawan Agus Putranto, C. Terawan Agus Saputra, D. Terawan Van Mulk. Jawabannya B. Terawan Agus Putranto. Soal ketujuh, Kepmenkes nomor berapa yang mengatur tentang jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19? A. Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 180 tahun 2020, B. 181 2020, C. 182 2020, D. 183 2020. Jawabannya Kepmenkes nomor HK 0107 Menkes 182 2020. Soal ke-8, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yaitu A. Kepmenkes RI nomor HK 0107 Menkes 238 tahun 2020, B. 237 tahun 2020, C. 236 tahun 2020, D. 235 tahun 2020. Jawabannya A. Kepmenkes RI nomor HK 0107 Menkes 238 tahun 2020. Soal ke-9, Undang-undang yang mengatur tentang wabah penyakit menular adalah
A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985, D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986, E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020. Jawabannya B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Soal ke-10. Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan infeksi novel coronavirus, yaitu infeksi 2019 nCoV, sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, yaitu A. Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 104 tahun 2019, B. Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 102 2020, C. 103 2020, D. 104 2020. Jawabannya D. Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 104 tahun 2020. Soal ke-11, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka adalah pengertian dari A. KLB, B. Wabah, C. Penyakit, D. Endemi. Jawabannya B. Wabah. Soal ke-12, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya di rumah sakit wilayah NKRI yaitu A. Orang dalam pemantauan atau ODP di bawah umur 60 tahun dengan penyakit penyerta, B. Pasien dalam pengawasan atau PDP, C. Konfirmasi COVID-19, D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. Soal ke-13, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah orang dalam pemantauan atau ODP. Kriteria ODP yang benar adalah A. ODP usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta. B. ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta. C. ODP usia kurang dari 60 tahun tanpa penyakit penyerta. D. A dan B benar. E. B dan C benar. Jawabannya D, A, dan B benar. Soal ke-14, metode pembayaran pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan ditentukan dengan menggunakan tarif kecuali A. Inasi biji, B. Top up perawatan, C. Dihitung sebagai cost per day yang efektif dan efisien, D. Salah semua. Masih tentang COVID, jawabannya D. Salah semua, kecuali ya. Jadi berarti ada semua A, B, C-nya. Soal ke-15, perhitungan tarif jaminan pasien COVID-19 rawat inap yaitu A. Tarif klaim penggunaan tarif inasi bijis, B. Tarif klaim pasien sama dengan A ditambah dalam kurung N dikali B dikurang A tutup kurung dikurang C. C. A dan B salah, D. A dan B benar. Jawabannya B. Tarif klaim pasien sama dengan A ditambah dalam kurung N kali B dalam kurung kurang A tutup kurung kurang C. Soal ke-16, untuk pasien ODP dan PDP menggunakan kode observation for other suspect disease and conditions sebagai diagnosis utama yaitu A. Kode P96.8, B. Kode Z03.8, C. Kode B34.2, D. Kode P39.8. Jawabannya B. Kode Z03.8. Keterangan yang lain, kode P96.8 adalah kode untuk bayi baru lahir status ODP atau PDP. Sedangkan untuk bayi baru lahir dengan positif COVID-19, kodenya P39.8 dan kode B34.2 adalah untuk seluruh pasien yang positif COVID sebagai diagnosis utama. Soal ke-17, tata cara pengajuan klaim rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yaitu dengan cara
A. Email Kementerian Kesehatan yaitu pembayaran klaim COVID 2020@gmail.com. B. Email Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten. C. Email Dinas Kesehatan Kota setempat. D. Email Kantor Cabang BPJS Kesehatan. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-18, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yaitu A. Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 260 tahun 2020, B. 261 tahun 2020, C. 262 tahun 2020, D. 263 tahun 2020. Jawabannya B. Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 261 tahun 2020. Soal ke-19, pertimbangan pemerintah tentang aturan PSBB terkait COVID-19 adalah kecuali A. Hasil kajian epidemiologi, B. Pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, C. Pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek ekonomi, D. Hasil analisis Kementerian Kesehatan, E. Menekan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Jawabannya D. Hasil analisis Kementerian Kesehatan. Soal ke-20, salah satu jenis alat kontrasepsi non-hormonal dan termasuk alat kontrasepsi jangka panjang yang ideal dalam menjarangkan kehamilan adalah A. Suntik KB, B. IUD, C. Pil KB, D. Benar semua. Jawabannya B. IUD. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.